sudah dikiring oleh Allah untuk masuk ke makom tajrid. Hari ini kita masuk makom tajrid sesaat. Yang kerja keras mulai pagi sampai sore sehari bisa ngaji, bersyukur Anda benar makom tajrid. Tapi hati-hati yang ikuti hawa nafsu, tobat. Kalau saat ini Anda punya tanggung jawab, ibunya sakit minta ditemani kok masih ngaji di sini, Anda maksiat, cepat pulang sekarang. Istrinya ketakutan di rumah malah ngaji di sini, jangan temani istrimu. Kalau memang bebas, istrinya tidak perlu ditemani atau istrinya ikut ngaji, ibunya sehat, bapaknya sehat, anaknya aman, Anda masuk makom tajrid saat ini. Sama yang solehah ini, kalau Anda datang ke sini sambil melanggar suami, itu makom dosa. Biarpun ngaji itu hawa nafsu, makom itu makom sebab, mestinya menghibur suami yang lagi pulang kerja jauh-jauh. Tak taunya, Pak, mohon maaf Bang, mau ngaji dulu, ntar dulu ngajinya. Diajak suaminya datang ke sini. Jadi makommu makom sebab. Ini hati-hati. Kita harus betul-betul koreksi. Tidak usah melihat makomnya orang lain. Semua tahu makomnya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memasuki makom itu harus paham betul. Jika dirimu masih urusan dengan manusia, sempurnakan urusanmu dengan manusia, karena ibadahmu adalah dengan itu. Terlebih ini adalah tentunya hal-hal yang wajib harus dahulukan. Sholat 5 waktu, ya jangan gara-gara ngurusi orang lalu tidak sholat. Jadi begitu pentingnya keseimbangan ini. Bahkan mungkin sholat perlu ditunda sedikit karena ngurusi orang. Bayangkan, orang mau sholat Jumat, wajib bagi saya sholat Jumat. Tak taunya tetangganya kebakaran rumah. Oh mohon maaf, saya sholat Jumat dulu. Nggak bener ini. Karena kamu hidup bertetangga dengan manusia. Di saat dia butuh bantuan, bantu dulu. Mau sholat Jumat, nggak bener. Ini sadari makommu. Makom kita rata-rata ini adalah makom sebab. Ayo tekuni makom sebab yang serius. Maka di situ adalah bab urusan baik, urusan dengan manusia yang baik. Hablum minan nas, yang baik dengan manusia, dengan anak, istri dan sebagainya. Maka mencari nafkah yang halal, yang benar. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya kita sudah berada di makom kita yang sesungguhnya? Bagaimana kita tahu kalau kita sudah benar-benar di makom kita yang sesungguhnya? Maka ini, kalau pengen tahu bahwasanya diri kita sudah berada di makom yang sesungguhnya adalah, lihat di dalam kita masuki makom tersebut tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada dosa yang kita lakukan di saat masuki makom tersebut. Kalau kita masuki makom tersebut melanggar syariat, maksiat, pasti itu bohong, bukan makommu. Salah kita masuki makom tersebut. Itu tadi contoh. Orang mau melakukan ibadah, ingin jadi ahli ibadah, mau sholat ke masjid dan seterusnya, tapi di situ nyakiti orang. Dia itikaf di masjid, ternyata istrinya ketakutan di rumah, bermaksiat dia. Atau yang dia mengambil makom sebab, ingin memberi nafkah anak istrinya, tapi caranya haram, salah mengambil makomnya dia. Jadi agar kita benar, maka yang menentukan, sadari kamu di mana makommu. Setelah itu, kalau benar-benar kita sudah tahu makom kita seharusnya di makom sebab, maka tekuni makommu, maka engkau akan sampai kepada Allah. Nah ini, menekuni makom ini adalah kita menjalankan sesuai dengan makom kita, dengan tidak melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ukurannya adalah syariat. Sehingga inilah kita menjadi budak Allah, bukan budaknya manusia. Kita bukan budaknya manusia, tapi budaknya Allah. Mengabdi kepada manusia karena Allah, karena kita budaknya Allah. Nah ini, kalau sudah pengabdian kita kepada manusia dengan cara yang salah, sampai kita misalnya lihat alasannya mencari nafkah, oh luar biasa. Tatonya apa? Dengan cara yang haram, sampai tidak sholat duhur, sampai melepas membuka auratnya. Ini adalah makom sebab yang salah.
Nah, tapi susah, nggak ada lagi pekerjaan ini. Hei, tugas kita adalah bukan mengorbankan akhirat untuk dunia, tapi yang kita korbankan dunia untuk akhirat. Kita harus paham makna ini yang lain lagi. Jadi jangan sampai kita hanya mengejar urusan dunia, alasannya apa? Saya harus mengambil ini. Tapi sholatmu di mana? Kerudungmu ada di mana? Tapi kalau tidak begini saya nggak dapat. Berarti ketukar. Engkau mengorbankan akhirat untuk dunia, bukan itu tujuanmu. Korbankan duniamu untuk akhirat, bukan mengorbankan akhirat untuk dunia. Jadi mengorbankan dunia untuk akhirat itu yang benar, bukan mengorbankan akhirat untuk dunia. Nah, semua dari kita hendaknya waspada. Yang jadi ustadz, yang sering dakwah ke sana kemari, yang suka ikut majelis taklim sama ustadz-ustadz keliling sana kemari, yang ikut majelis zikir keliling kemari, itu benar karena Allah atau hanya karena ngikuti hawa nafsu, karena malas saja untuk cari nafkah, atau bagaimana? Nah, ini jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan hawa nafsu dia dalam beribadah, tersembunyi hawa nafsu. Mestinya urusan dengan manusia, dia punya anak istri, tidak pernah sibuk, tidak pernah memikirkan urusan nafkahnya. Mungkin seseorang berkata begini, aku bisa bertahan, aku bisa makan ala kadarnya, aku bisa makan sederhana, aku bisa pakai baju ala kadarnya sederhana. Dia punya anak istri, dipaksa dengan cara hidup semacam itu, haram, zalim Anda. Anda bisa seperti itu, Anda bisa makan ala kadarnya, tapi jangan paksa orang lain seperti Anda. Mungkin kita bisa makan ala kadarnya, pakai baju apa adanya, tidur di mana saja kita bisa. Tapi setelah dirimu mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang, nggak bisa. Kamu harus menjadi seperti saya, nggak bisa. Maka kita beri nafkah yang layak untuk dia, kita beri baju yang layak untuk dia. Mungkin Anda bisa cukup dengan satu baju dan makan sehari sekali, pakai kerupuk sekalipun, tapi jangan dipaksa anakmu seperti itu. Zalim ini. Nabi tidak senang orang jangan disamakan. Kalau kita masih mencoba untuk memaksa mereka untuk menyamakan, sudah hawa nafsu di sini. Nabi tidak pernah menjadikan istri beliau harus seperti Rasulullah. Sehingga dalam cara ibadahnya Nabi itu, Nabi kalau sudah sholat lama baru terakhir istri beliau dibangunkan. Ya, beliau memperhatikan, tidak seperti Nabi. Beliau ngerti nggak ada yang bisa seperti Nabi. Anda mungkin benar orang ahli ibadah, kuat ibadah, soleh, masya Allah, tapi jangan dipaksa istrimu seperti Anda. Sini, kadang kita sering hawa nafsu di dalam mengajak kepada kebaikan, hawa nafsu. Kalau sudah kita mengajak kepada kebaikan hawa nafsu, maka ini kita sudah salah makom. Mengajak orang dengan benar, kita seolah-olah menuju kepada Allah dengan ibadah, tapi ibadahnya kita ditumpangi oleh hawa nafsu. Ini berbahaya sekali. Baik, kembalilah kepada rumah Anda. Jika Anda harus bekerja karena Anda punya anak istri, jadikan pekerjaan Anda penghantar Anda menuju surga Allah. Pastikan kerjaan Anda adalah halal. Dan di saat Anda mencari rezeki, pastikan Anda tidak melanggar Allah. Sholat 5 waktu terpenuhi, rezekinya halal. Dan berjanjilah jika punya kesempatan untuk menjadi orang yang di maqam tajrid, segera masuk di maqam tajrid. Artinya di saat ada kelonggaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, langsung masuki. Karena aslinya kita itu ya untuk dengan Allah. Maka pandai-pandailah kita mencuri waktu untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang diberi oleh Allah kemudahan, akan tapi lihat hawa nafsu. Dulu lihat ada orang macam-macam, punya istri, punya anak, di saat dia masih tidak mampu, oh bisa hadir pengajian. Ini bukan di sini, ini hanya sekedar contoh saja. Datang dengan naik sepeda, masya Allah, dibonceng istrinya, anaknya di depan, wah, rajin. Setiap minggu mungkin datang, atau setiap hari bahkan. Tatanya Allah beri rezeki, bisa beli motor, sudah banyak bolong. Tatanya meningkat lagi, beli mobil, nggak kelihatan lagi sudah di majelis. Ya? Mestinya dia itu telah dimudahkan